Episode 46. Mendengarkan nada bicara Yang Chen, dia tidak hanya memiliki buah yang misterius lebih dari 1000 tahun, Yang Chen telah makan lebih dari satu. Pada saat ini, Wang Yuan akhirnya mengerti mengapa Yang Chen bisa mengandalkan kekerasan untuk mengalahkan murid praktisi Qi lapisan ketiga. Buah yang misterius 1000 tahun, dan hanya memakan dagingnya, siapa yang tahu efek obat ajaib apa yang dimilikinya. Meskipun Senda hanya seorang pelayan, dia telah mempelajari dasar-dasarnya dengan cara yang sistematis. Pada awalnya, ketika dia mendengar instruksi Yang Chen, dia mengira itu hanya kulit buah biasa, tetapi ketika dia melihat tatapan enggan Wang Yuan, dia mulai memperhatikan. Melihat dua potong kulit buah, pikirannya dengan cepat terlintas satu persatu, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya bisa menentukan apa itu. Meskipun dia tidak berani untuk sepenuhnya yakin, ekspresi Wang Yuan telah mengubah sedikit keraguan menjadi suatu kepastian. Dibandingkan dengan Wang Yuan, penampilan Senda bahkan lebih tak tertahankan. Setelah memastikan bahwa kulitnya memang buah misterius Yang, dan itu adalah kulit buah misterius yang sangat tua, seluruh tubuh Senda menjadi lesu. Sambil memegang nampan, dia hanya berdiri di sana dengan linglung, matanya tertuju pada dua potong kulit buah, tidak lagi bisa bergerak 1 inci pun. Kulit buah yang misterius yang tua memiliki setidaknya 30% kekuatan obat di dalamnya. Bahkan jika itu tidak cukup untuk memurnikan pil pembangun fondasi, kekuatan obat yang tersisa sudah cukup untuk memurnikan beberapa pil bergizi Qi yang sangat efektif. Dengan pil bergizi Qi ini, dia mungkin dapat menembus kemacetan praktisi Qi lapisan ketiga dan memasuki ranah praktisi Qi lapisan keempat. Benda ini, apakah itu akan menjadi miliknya? Mendengarkan kata-kata Yang Chen, jelas sekali. Namun, Senda masih tidak berani mempercayainya, pikirannya berdengung, sampai dia mendengar apa yang dikatakan Yang Chen. Buah yang misterius 1000 tahun, masih ada lagi. Senda kaget sampai dia berdiri, Wang Yuan juga kaget sampai dia tidak tahu harus berkata apa. Adapun niat awal untuk bergegas ke sini, dia telah lama melemparkannya melampaui 9 langit. Sikap sombong dan sulit diatur apa? Apa yang merawat wajah kakak senior Chu? Bagaimana bisa dibandingkan dengan buah yang mendalam yang berumur ribuan tahun? Meskipun Wang Yuan sudah berada di lapisan ke-8 Qi Refining, dia tidak bisa menahan nafas saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia menatap Yang Chen dan bertanya, apakah ini benar? Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan, tapi juga sedikit rasa tidak percaya. Itu hanya buah. Ini bukan masalah besar. Yang Chen menganggapnya lucu, tetapi dia terus berkata dengan murah hati, jika Steward Wang membutuhkannya, saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Ketika saya memiliki kualifikasi untuk bepergian, saya tidak berani menjanjikan apapun lagi kepada Anda, tetapi saya pasti akan membawa satu kembali untuk pramugari Wang. Setelah mengatakan itu, seolah takut Wang Yuan tidak akan mempercayainya, dia mengulurkan tangannya dan bersumpah, aku bersumpah demi iblis batinku. Kamu tidak perlu meragukanku lagi, kan? Wang Yuan tidak lagi ragu ketika dia mendengar Yang Chen bersumpah demi iblis hatinya. Bagi para kultivator, hal yang paling tabu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, terutama sumpah besar iblis batin semacam ini. Setelah dibuat, jika seseorang melakukan perjalanan, satu-satunya hasil adalah kelahiran iblis batin, dan mereka tidak akan pernah bisa maju dalam kehidupan ini. Kultivator biasa tidak akan berani dengan santainya mengumpat pada iblis hati mereka. Bagi Yang Chen, buah yang sangat besar bukanlah apa-apa. Jika Wang Yuan ini bisa merawatnya seperti Sangguan Feng dan membiarkan Yang Chen hidup nyaman selama berada di Yisiu Manor, Yang Chen tidak akan keberatan memberinya satu. Di luar mungkin berharga, tetapi bagi Yang Chen, yang memiliki puluhan ribu buah yang mendalam, itu mungkin hanya buah yang lesat. Bagus, kakak muda Yang, jika Anda memiliki permintaan di masa depan di Yisiu Manor, jangan ragu untuk mencari saya. Wang Yuan langsung menepuk dadanya dan berjanji, selama tidak terlalu berlebihan, aku tidak akan menolak. Petik 2. Kalau begitu, bisakah Steward Wang memberitahuku buah apa ini? Yang Chen tersenyum dan bertanya dengan agak licik. Jika Yang Chen tidak bersumpah demi iblis hatinya, Wang Yuan mungkin akan memikirkan cara untuk menyembunyikan rahasia buah yang mendalam. Tapi sekarang, dia bahkan tidak peduli bahwa ada pelayan di sampingnya, Senda, dan langsung menjelaskan, ini adalah buah yang mendalam berusia 1000 tahun, bahan utama untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan. Dengan buah yang mendalam yang berumur ribuan tahun ini, saya yakin bahwa saya dapat mencapai tahap pendirian yayasan dalam waktu 10 tahun. Ketika saatnya tiba, saya harus berterima kasih kepada saudara muda yang atas kemurahan hati Anda. Petik 2. Kata yang bagus, kata yang bagus. Saat Yang Chen mendengarkan, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi dan Wang Yuan memimpin Yisiu Manor, hari-harinya tidak akan terganggu lagi. Terlebih lagi, dengan alasan Sangguan Feng dan Wang Yuan, tidak ada yang akan mencurigainya meskipun dia berkultivasi sedikit lebih cepat. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memakan buah yang mendalam yang berusia ribuan tahun seperti buah. Wang Yuan segera pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia masih memberi beberapa petunjuk kepada Yang Chen. Dia datang terburu-buru, dan akhirnya pergi dengan wajah bahagia. Yang Chen hanya menggunakan buah yang sangat besar, dan mencapai tujuannya tanpa pertumpahan darah. Tampilan kekuatannya langsung berubah menjadi pesta yang menggembirakan. Pengaturan Chu Heng sudah tidak ada artinya, setidaknya di Yisiu Manor.
Pengurus rumah tangga sepenuhnya memihak Yang Chen, tetapi yang lain tidak berani bersikap kasar kepada Yang Chen karena instruksi Chu Heng sendiri. Di Yisiu Manor, Yang Chen berada di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu orang, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, Yang Chen tidak membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal membosankan ini. Semakin cepat dia mencapai tahap pendirian yayasan, semakin cepat Yang Chen bisa menjadi murid gurunya, dan semakin cepat dia bisa mengatur banyak hal. Mengapa dia punya waktu untuk disia-siakan? Keberuntungan Senda sangat ekstrim. Dia telah memperoleh 2 bagian kulit buah yang mendalam dari Yang Chen, dan kebetulan di antara para pelayan, salah satu dari mereka mengetahui beberapa teknik alkimia dasar, dan dapat memurnikan lebih dari selusin pil bergizi Qi tingkat rendah. Sekalipun mereka tidak dapat memonopolinya, 1 atau 2 per orang juga merupakan hal yang hebat. Setidaknya mereka telah melihat harapan untuk mencapai lapisan keempat pemurnian. Mengetahui dari mana manfaat ini berasal, dan juga mengetahui sikap Wang Yuan terhadap Yang Chen, Senda dan para pelayan lainnya melayani Yang Chen dengan lebih berdedikasi, yang membuat Yang Chen sangat puas. Setelah berurusan dengan pengurus rumah tangga baru Wang Yuan, Yang Chen sekali lagi jatuh ke dalam kondisi kultivasi gila. Berlatih 5 elemen Yin Yang, dengan pengalaman dan landasan 5 elemen Yang, hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Namun, seni rahasia 5 elemen Yin Yang selalu terbuka, dan bahkan dengan indera spiritual Yang Chen yang kuat, hanya setelah 3 bulan dia cukup beruntung untuk berhasil sekali. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Yang Chen juga tahu prinsip lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Setiap hari, dia hanya mencari pengalaman, mencari metode. Akhirnya, semakin banyak seni rahasia 5 elemen Yin Yang, waktunya semakin lama, dan metode kultivasi menjadi semakin stabil. Akhirnya, 1,5 tahun setelah Yang Chen masuk ke Yisiu Manor, seni rahasia 5 elemen Yin Yang akhirnya selesai. Yang Chen akhirnya bisa menampilkan penampilan yang bermartabat dari pemurnian Qi, dan menjadi murid sekte luar resmi Istana Chunyang. Episode 47. Ketika Yang Chen keluar dari ruangan yang sunyi sepenuhnya, menghitung hari, dia telah menghabiskan 1 tahun 4 bulan di ruangan yang sunyi sendirian. Untuk waktu yang lama, Yang Chen berlatih di ruangan yang sunyi. Ketika dia keluar, paling banyak dia akan istirahat sejenak dan makan sesuatu, lalu segera kembali ke ruangan yang sunyi untuk berlatih. Namun, budidaya seni rahasia 5 elemen Yin Yang secara tak terduga sulit bagi Yang Chen. Dalam waktu yang begitu lama, latihan seni rahasia 5 elemen Yin Yang hanya membutuhkan waktu 1,5 bulan. Sisa waktunya digunakan untuk menyelaraskan seni rahasia 5 elemen Yin Yang. Dari awal hingga akhir, bahkan jika Yang Chen mengembangkan kontrol kesadaran spiritual yang kuat dari seni rahasia 3 kemurnian, butuh waktu lama untuk berhasil. Dibandingkan dengan ekspektasi Yang Chen, setidaknya kesulitan di awal beberapa kali lebih tinggi. Untungnya, semuanya sulit pada awalnya, metode budidaya paling dasar telah dikuasai, dan jalan budidaya di masa depan lancar. Seni rahasia 5 elemen Yin Yang, sebelum dia sepenuhnya menyempurnakan seni rahasia 5 elemen Yin Yang untuk mencapai seni rahasia 5 elemen Yin Yang hebat, Yang Chen menggunakan seni rahasia 5 elemen Yin Yang untuk menyebut metode kultivasinya sendiri. Tidak peduli apa nama masing-masing dari 10 metode budidaya yang dia praktikkan, bagi Yang Chen, itu hanya disebut kayu pertama, kayu kedua, api ketiga, api keempat, tanah kelima, tanah keenam, logam ketujuh, air ke-9, dan air ke-10, 10 jenis kekuatan spiritual ini. Tentu saja yang ditunjukkan Yang Chen keluar adalah metode budidaya api keempat, karena ini adalah metode budidaya yang didapatnya dari ruang pelatihan Villa Yisiu di Istana Chunyang. Selama hari-hari ini, Wang Yuan, kepala pelayan Villa Yisiu, merawat Yang Chen dengan baik. Tidak hanya porsi bulanan yang dikeluarkan tepat waktu dan penuh, tetapi selalu ada beberapa hari dalam sebulan di paviliun besar Yang Chen selama beberapa hari. Setiap kali giliran kepala pejabat Wang, itu juga saat dia memberikan petunjuk kepada Yang Chen tentang metode kultivasi dan berbagai pengetahuan dasar. Perlakuan yang tinggi bisa membuat orang iri. Ketika Yang Chen keluar, Wang Yuan telah menunggu di paviliun besar. Setengah bulan yang lalu, Yang Chen berkata bahwa dia akan mundur, dan dia sudah memiliki kepercayaan diri. Wang Yuan sepertinya mempercayai hal ini dan telah menunggu di sini hari ini. Ketika dia melihat Yang Chen, matanya berbinar, dia melihat ke atas dan ke bawah, lalu dia memberi selamat kepadanya dengan keras. Ketika dia melihat Yang Chen hari ini, Wang Yuan sangat menyadari perbedaannya. Yang Chen memiliki kekuatan spiritual atribut api yang sangat jelas terlihat. Itu jelas merupakan tanda bahwa dia telah berhasil menyempurnakan Qi. Di masa lalu, Yang Chen menggunakan metode budidaya 5 elemen terbalik untuk menekan kekuatan spiritualnya. Hari ini, dia akhirnya tidak lagi menyembunyikannya. Setelah memasuki Yisiu Manor, dia harus memulai dari awal. Selain itu, Chu Heng membuat beberapa batu sandungan kecil untuknya. Yang Chen masih mampu mencapai standar pemurnian Qi tingkat pertama dalam waktu singkat 1,5 tahun. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa pemahamannya tidak mencukupi. Tak satu pun dari murid persiapan yang memasuki Yisiu Manor pada saat yang sama dengannya berhasil menyempurnakan Qi mereka. Ini sudah menyoroti keunggulan Yang Chen. Meskipun pengetahuan dasar Yang Chen tampaknya kurang di mata orang lain, tidak ada yang bisa menghentikan Yang Chen untuk bergabung dengan barisan murid luar Istana Chunyang. Bahkan teknik yang memberikan muridnya, Chu Heng. Yang Chen sangat menyadari apa yang diinginkan Wang Yuan.
Bagaimanapun, dia sudah bersumpah dengan sumpah setan hati besar, jadi Wang Yuan tidak takut Yang Chen akan menarik kembali kata-katanya. Sebaliknya, dia menahan tekanan Chu Heng dan melindungi Yang Chen dengan segala cara. Sekarang sama saja, Wang Yuan bahkan bersiap untuk ini. Melihat Yang Chen memang telah melangkah ke lapisan pertama pemurnian Qi, dia mengucapkan selamat dan bertepuk tangan 2 kali. Segera, 2 orang pelayan masuk dari luar pintu, masing-masing membawa nampan. Bahkan ada 2 pelayan, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah Senda, dan wanita itu adalah pelayan yang mengendalikan jimat ilusi. Di antara nampan di tangan mereka, satu memiliki tas kain bersulam, dan yang lainnya memiliki nampan penuh batu roh. Ini adalah tas Qian Kun yang diberikan oleh tuanku setelah menjadi murid luar. Wang Yuan mengambil tas kain bersulam dan memasukkannya ke tangan Yang Chen. Dia dengan antusias memperkenalkannya, selama kamu menambahkan tanda rasa ilahi ke dalamnya, kamu dapat menggunakannya sesukamu. Hati Yang Chen tenang, namun wajahnya terkejut saat dia mengambil tas Qian Kun. Mengikuti instruksi Wang Yuan, dia membubuhkan tanda rasa ilahi di atasnya. Kemudian, dengan berpura-pura menjadi orang baru, dia mulai melihat ke dalam dan keluar. Wang Yuan tidak mengganggu tindakan Yang Chen. Saat pertama kali menerima tas Qian Kun, dia juga sangat gembira. Jadi, dia memahami suasana hati Yang Chen saat ini dengan sangat baik. Setelah menunggu Yang Chen selesai bermain dengan tas Qian Kun, Wang Yuan membawa nampan kedua batu roh. Karena Paman Bela Diri Chu mengatakan bahwa perlakuanmu mirip dengan murid pemurnian Qi lapisan ketiga, maka setiap bulan kamu akan mendapatkan 1 jin batu roh kelas rendah. Anda tidak membutuhkannya sebelumnya, tetapi sekarang, saya akan memberikan kompensasi atas apa yang telah Anda terima sejak Anda memasuki sekte. Petik 2. Yang Chen tidak berdiri pada upacara. Dia menerima semuanya dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun yang baru. Setelah Yang Chen selesai melakukan semua ini dan memecat para pelayan, Wang Yuan bertanya, Saudara Bela Diri Junior Yang, apakah kamu berencana pergi ke Villa Gunung 9 Bumi sekarang atau menginap di Villa Gunung Yisiu untuk sementara waktu? Menurut pendapat saya, lebih baik bagi kita sebagai kultivator untuk bersikap lurus dan damai. Petik 2. Sekarang Yang Chen adalah murid sekte luar resmi, menurut akal sehat, dia secara alami harus pergi ke Villa Gunung 9 Bumi tempat murid sekte luar belajar dan berkultivasi. Tapi sekarang Chu Heng adalah murid pemberi kekuatan, dia mungkin tidak akan memperlakukan Yang Chen dengan baik. Jika dia tinggal di Yisiu Mountain Villa, dia bisa menikmati perlakuan khusus. Namun segala sesuatunya selalu ada pro dan kontra. Jika dia tinggal di Villa Gunung Yisiu dan menunggu hingga 3 tahun berlalu, kemungkinan besar Chu Heng akan mengundurkan diri sebagai murid pemberi kekuatan dan digantikan oleh orang lain. Paling-paling, dia akan menyia-nyiakan 1,5 tahun waktu Yang Chen, tapi dia tidak harus menghadapi konflik langsung dengan Chu Heng. Damai dan tenang sepertinya bukan hal yang buruk. Meskipun Villa Gunung 9 Bumi dipimpin oleh Chu Heng, semua orang di sana adalah murid sekte luar. Baik itu bimbingan teknik, distribusi batu roh dan sumber daya, atau bahkan interaksi antar sesama murid, itu jauh lebih baik daripada Villa Gunung Yisiu. Bagaimanapun, Villa Gunung Yisiu hanyalah tempat bagi para murid persiapan untuk belajar. Bahkan dengan perhatian dan bimbingan Wang Yuan, itu masih belum selengkap bimbingan para murid sekte dalam yayasan pendirian. Selain itu, lokasi Villa Gunung 9 Bumi lebih kaya dibandingkan Villa Gunung Yisiu, dan memiliki banyak manfaat untuk budidaya. Jika tidak ada Chu Heng, pergi ke Villa Gunung 9 Bumi akan menjadi pilihan terbaik. Tapi justru karena Chu Heng Wang Yuan meminta pendapat Yang Chen. Kami para kultivator menghadapi kesulitan secara langsung. Jika saya berhenti karena salah satu paman bela diri Chu, maka betapapun hebatnya saya hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Yang Chen mengetahui maksud Wang Yuan, namun dia tidak menerima niat baik Wang Yuan untuk menjaga perdamaian. Dia merenung sejenak, lalu berkata, jika aku mundur hari ini, aku akan mundur lagi di masa depan. Aku rasa aku tidak layak mendapatkan perhatian kakak senior Wang. Kakak senior Wang, tolong buat pengaturannya. Saya akan pergi ke Villa Gunung 9 Bumi dalam beberapa hari ke depan. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen jatuh ke kondisi seperti itu karena kepribadian seperti ini. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini. Beberapa kalimat pendek ini memberi Wang Yuan perasaan yang tak terlukiskan. Entah di mana tiba-tiba dia merasakan rasa bangga. Bagus sekali, saudara muda Yang, saya tiba-tiba mendapat pencerahan. Saya akan mengasingkan diri selama 10 hari. Setelah 10 hari, saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke Villa Gunung 9 Bumi. Petik 2. Episode 48. Wang Yuan awalnya adalah orang yang damai. Ini sangat mirip dengan kehidupan Yang Chen sebelumnya. Dia tidak memiliki hati yang kompetitif, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengelola Yexiu Manor. Namun, kata-kata Yang Chen telah memberinya inspirasi. Dia samar-samar memahami esensi dari apa yang selalu dia rasakan hilang. Sekarang, Wang Yuan sudah merasakan semua kekuatan di tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah dia akan menerobos. Perasaan ini membuatnya menantikannya dan bersemangat. Kilatan inspirasi ini sungguh jarang terjadi. Mungkin masalah Yang Chen hanya bisa tertunda beberapa hari. Terlebih lagi, meski segera diatur, tidak mungkin Yang Chen segera menjadi murid sekte luar. Setiap sekte memiliki aturannya sendiri, dan Yang Chen sangat jelas tentang aturan Istana Cunyang.
Jika seorang murid persiapan ingin menjadi murid resmi sekte luar, masih ada upacara yang diperlukan. Hanya dengan begitu dia akan dianggap telah benar-benar memasuki sekte tersebut. Semua murid sekte luar memiliki hubungan nominal guru-murid dengan murid pengajar. Inilah hubungan antara Sun Haijing dan Chu Heng. Namun, dari atribut akar roh Sun Haijing, dia juga akan bergabung dengan Bright Moon Hall di masa depan, jadi dia secara alami akan menjilat Chu Heng. Chu Heng juga sengaja menjaganya, sehingga hubungan keduanya bahkan lebih dekat dari yang lain. Bahkan jika Wang Yuan mengirim pesan melalui metode komunikasi, perlu beberapa hari sebelum Yang Chen dapat bergerak. Yang Chen tidak terburu-buru. Dia bisa menggunakan waktu menunggunya untuk membuat beberapa kertas jimat. Setelah mengirim Wang Yuan pergi, Senda tiba di hadapan Yang Chen dengan hormat. Sejak dia mengalahkan mereka hingga menyerah, sikap Senda terhadap Yang Chen selalu seperti ini. Setelah menunggu Yang Chen duduk, Senda dengan hormat mengeluarkan botol giok kecil dari kantong semestanya dan memberikannya kepada Yang Chen. Apa ini? Yang Chen tidak mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Sebaliknya, dia melihat botol giok itu dan bertanya dengan heran. Tuan Muda Yang, ini adalah pil pemulihan energi yang dimurnikan dari kulit buah yang mendalam. Senda dengan cepat menjelaskan, ini awalnya milik Tuan Muda Yang, jadi yang terbaik adalah mengembalikannya padanya. Dengan itu, dia meletakkan botol giok di atas meja di depan Yang Chen. Yang Chen menatap Senda dan melihatnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil dan gunakan. Itu tidak banyak berguna bagiku. Senda panik. Jika Yang Chen tidak menginginkannya, bukankah dia akan menyia-nyiakan seluruh usahanya? Senda yakin bahwa dia telah dikalahkan oleh Yang Chen dengan tangan kosong. Namun, dia adalah orang yang cerdas. Setelah pertempuran, dia menemukan bahwa Shanghai Feng telah mengasingkan diri dan berhasil dalam 2 bulan, menjadi murid sekte dalam. Hari ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa setelah Wang Yuan dan Yang Chen berbicara, mereka bergegas mundur. Akan aneh jika tidak ada yang aneh di dalamnya. Memikirkan sikap dua manajer umum sebelumnya terhadap Yang Chen, tidak sulit bagi Senda untuk memahami bahwa mereka pasti mendapat manfaat besar dari Yang Chen. Kalau tidak, mengapa mereka mengambil risiko menyinggung marsial Paman Chu Sekte dalam untuk membantu Yang Chen? Selain itu, Senda juga mengenali dari kulitnya setelah itu bahwa itu adalah kulit buah yang mendalam tahun lalu. Yang Chen masih memilikinya, yang berarti sudah terbukti dengan sendirinya. Jika dia tidak memegang paha tebal Yang Chen, dia tidak akan memiliki kesempatan ketika Yang Chen meninggalkan Yisiu Manor. Senda berdiskusi singkat dengan para pelayan yang membantunya terakhir kali. Pada saat itu, dia telah meminta Helian untuk menyempurnakan pil bergizi Qi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meminumnya. Itu sebabnya mereka menawarkan obatnya hari ini. Melihat Yang Chen tidak menerimanya, Senda bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Yang, saya tahu Tuan Muda memiliki masa depan yang menjanjikan. Saya telah menyinggung Anda di masa lalu, mohon maafkan saya. Aku sudah lama melupakan hal-hal itu. Yang Chen tersenyum. Dia tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa mempersulit hidup beberapa budak dari Yisiu Manor? Dia bukan orang yang berpikiran sempit seperti Chu Heng. Tuan Muda, kami berempat berharap dapat melayani Tuan Muda sepanjang waktu. Senda tidak menyembunyikannya. Menghadapi Yang Chen, dia langsung menyatakan permintaannya. Saat dia berbicara, 3 orang masuk dari luar. Mereka mendatangi Yang Chen dan berlutut berjajar dengan Senda. Mereka adalah Helian, Yuan Ting, dan Gukun. Mereka adalah 3 budak yang telah dipukuli oleh Yang Chen. Yang Chen tidak mengharapkan pemandangan seperti itu. Namun, dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap mereka berempat. Meskipun pada awalnya mereka berempat menentangnya di bawah pengaturan Chu Heng, setelah diberi pelajaran olehnya, mereka melayaninya dengan jujur dan tidak pernah melakukan kesalahan. Omong-omong, Yang Chen juga cukup puas. Mereka berempat ingin mengikuti Yang Chen. Mereka melihat perkembangan Yang Chen di masa depan dan ingin mengambil kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Setiap orang memiliki keinginan untuk berkembang, dan Yang Chen tidak akan menjatuhkan mereka. Bagaimanapun, keempatnya mudah digunakan. Selain itu, mereka dianggap memiliki budidaya yang tinggi di kalangan para budak. Yang Chen tidak keberatan mereka mengikutinya. Bagaimanapun, akan ada budak yang melayaninya ketika dia tiba di Nine Earth Manor. Mereka berempat melihat Yang Chen masih bergumam pada dirinya sendiri. Mereka saling memandang dan kemudian berlutut di tanah secara bersamaan. Mohon izinkan, Tuan Muda. Setelah beberapa saat, 4 orang yang berlutut di tanah mendengar suara janji Yang Chen. Oke. Bangun. Mereka berempat sangat gembira. Ketika mereka menegakkan punggung, mereka menemukan bahwa botol giok berisi pil bergizi Qi telah dikirimkan kepada mereka oleh Yang Chen. Tuan Muda, ini awalnya milik Anda. Kami hanya menyempurnakannya sedikit. Senda tentu saja tidak berani mengambil barang-barang ini. Mereka hanya berharap Yang Chen akan memberi mereka beberapa petunjuk ketika ada kesempatan. Itu sudah cukup. Kamu menyempurnakannya. Dia Lian. Yang Chen memandang Helian dan bertanya. Helian buru-buru mengangguk. Yang Chen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membuka botol giok. Dia mengambil pil dan melihatnya dengan cermat. Nyala api kecil tiba-tiba muncul dari jarinya dan melilit pil di tangannya. Itu hanyalah pil bergizi Qi. Yang Chen tidak perlu menggunakan teknik seni pil tuan tua dan kitab suci akumulasi pil.
Meskipun nyala api Yang Chen kecil, ia telah membakar pil bergizi Qi ke ukuran yang lebih kecil setelah beberapa saat. Selanjutnya, Yang Chen melakukan hal yang sama untuk selusin pil di dalam botol. Setelah semuanya selesai, dia memasukkannya ke dalam botol giok dan mengirimkannya ke mereka berempat. Pil bergizi Qi telah disempurnakan sedikit untuk menghilangkan beberapa kotoran. Melihat mereka berempat masih ragu untuk mengambilnya, Yang Chen tersenyum. Benda ini tidak berguna bagiku. Ambillah. Mereka berempat saling bertukar pandang lagi. Senda mengulurkan tangan dan mengambil botol giok itu. Dia menyimpannya seolah dia telah menerima harta karun. Adapun Helian, matanya dipenuhi kekaguman saat melihat pemandangan tadi. Seseorang yang dapat memurnikan pil dengan tangan kosong pada tahap pelatihan Qi tingkat pertama, bahkan jika itu adalah pil bergizi Qi, masa depannya pasti tidak terbatas. Oh benar, Senda, fondasimu tidak buruk. Minumlah 2 pil bergizi Qi malam ini. Simpan 1 di mulutmu. Kamu mungkin bisa menembus tahap pelatihan Qi tingkat ketiga dalam sekali jalan. Yang Chen tiba-tiba menoleh ke arah Senda dan menunjukkan. Saat kamu merasa masih memiliki setengah dari mana yang tersisa, minumlah pil itu di mulutmu. Setidaknya ada 70% kemungkinannya. Episode 49. Ketika Senda mendengar ini, wajahnya dipenuhi ekstasi. Dugaannya akhirnya terkonfirmasi. Meskipun Yang Chen hanya berada di lapisan pertama Qi Refinement, dia memiliki sepasang mata yang tajam. Dia dapat dengan mudah melihat hambatan dalam kultivasi setiap orang dan memberi mereka petunjuk. Sangguan Feng seperti ini, Wang Yuan seperti ini, dan sekarang, akhirnya gilirannya. Ini adalah sesuatu yang dicurigai Senda ketika dia mengetahui bahwa Yang Chen memiliki ingatan fotografis, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya kepada yang lain. Sekarang mereka mendengar Yang Chen mengatakannya dengan terus terang, tidak peduli betapa bodohnya orang lain, mereka telah lama berada di sisi Yang Chen, jadi mereka tahu apa yang telah terjadi. Untuk sesaat, 3 orang lainnya memandang Senda dengan tatapan iri. Senda dengan mudah mendapatkan petunjuk Yang Chen, tapi dia tidak tahu kapan mereka akan memiliki kesempatan seperti itu. Senda telah mengumpulkan cukup banyak, dia hanya tidak tahu metode untuk menerobos. Yang Chen melihat sekilas pikiran Helian, Yuan Ting, dan Gukun dan berkata, ini belum waktunya untuk kalian, bekerja keras. Ya, Tuan Muda. Ketiganya segera sadar dan membungkuk pada Yang Chen. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia tidak membiarkan mereka pergi. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan bola api muncul lagi. Api halus di tangan Yang Chen mulai berubah menjadi berbagai bentuk. Suatu saat menjadi benang api, saat berikutnya menjadi bola api, dan saat berikutnya menjadi binatang hidup yang terbuat dari api. Di tangan Yang Chen, nyala api tampak hidup. Senda, Helian, Yuan Ting, dan Gukun tercengang saat melihat Yang Chen mengendalikan api sesuka hatinya. Api bisa digunakan seperti ini. Terutama Gukun, yang mengolah flaming palem dan jelas memiliki akar roh api yang sama dengan Yang Chen, matanya hampir keluar dari kepalanya. Tidak heran Yang Chen dapat dengan mudah memurnikan kotoran dalam Qi Nourishing Pill. Teknik pengendalian api yang luar biasa ini luar biasa bahkan di kalangan murid sekte dalam di tahap yayasan pendirian. Keempat pelayan semuanya berpikir seperti ini, dan kekaguman mereka pada Yang Chen semakin kuat. Terkadang, kultivasi tidak harus selalu tentang pertarungan. Kata-kata Yang Chen terdengar di telinga keempatnya pada saat yang tepat. Pertimbangkan beberapa arah lain dan itu bisa memperluas wawasan Anda. Di masa depan, ketika Anda berkultivasi, jangan dibatasi oleh kekuatan Vali Anda. Kontrol juga sangat penting. Petik 2. Inilah yang dimiliki Yang Chen setelah dia memasuki tahap inti emas di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dalam hidup ini. Namun, di telinga keempat orang itu, kata-kata ini seperti bel pagi dan genderang sore, membuka dunia baru di depan mata semua orang. Awalnya, mereka telah berkultivasi dengan sekuat tenaga hanya demi menerobos ke alam berikutnya dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah menyimpang dari jalan yang benar. Terima kasih Tuan Muda atas bimbinganmu. Keempat orang itu dengan tulus berterima kasih kepada Yang Chen. Kali ini, Yang Chen tidak menyimpannya dan mengusirnya. Dia perlahan merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya dan mulai merenungkan jimat seperti apa yang harus dia buat sebelum pergi ke Villa Gunung Sembilan Bumi. Kali ini, Yang Chen tidak menyimpannya dan melambaikan tangannya agar mereka pergi. Dia perlahan merasakan gelombang Vali di tubuhnya dan mulai merenungkan jimat seperti apa yang harus dia buat sebelum pergi ke Villa Gunung Sembilan Bumi. Jimat dibuat dengan bahan tingkat tinggi dan Vali yang lebih kuat. Prinsipnya sama dengan kertas jimat, namun kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar. Saat Yang Chen sedang merenung, di Villa Sembilan Bumi Gunung Making di Istana Yang Murni, murid yang bertugas, Chu Heng, melihat pesan dari Wang Yuan, manajer umum Villa Yisiu. Saat Yang Chen sedang merenung, di Villa Gunung Sembilan Bumi di Gunung Making di Istana Chunyang, murid yang bertugas, Chu Heng, sedang melihat pesan dari Wang Yuan, manajer Villa Gunung Yisiu. Chu Heng adalah orang yang sombong. Dengan statusnya sebagai murid yayasan, jika dia secara pribadi berurusan dengan manusia fana, dia tidak akan bisa menurunkan harga dirinya. Namun, demi permintaan Tai Tianmen Li Qingchen, dia telah meminta Sun Haijing dengan sengaja mempersulit Yang Chen selama perekrutan murid, hanya agar Yang Chen tidak memiliki kesempatan. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah Duqian muncul, Yang Chen akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan Sun Haijing, dengan kejam mempermalukannya. Setelah itu,
Chu Heng memerintahkan dua pengawas sebelumnya dari Yexiu Manor untuk mempersulit Yang Chen. Dia mendengar bahwa aturan yang ditetapkan Yang Chen diterapkan dengan baik di Yexiu Manor. Namun, dalam keadaan seperti ini, Yang Chen masih bisa berkultivasi ke lapisan pertama pemurnian Qi. Selain itu, dia adalah murid pertama di antara 20 murid pada tahun itu. Benar-benar menyebalkan. Dia mengira bahwa dengan kepala pengurus rumah Yexiu yang menangani masalah ini dan peraturan yang telah dia umumkan, tidak ada yang berani melanggarnya. Sekarang, tampaknya hal itu sama sekali tidak efektif. Dia tidak tahu siapa yang melanggar aturan. Jika dia mengetahui siapa orang itu, dia pasti akan memberi pelajaran pada orang itu. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan secara serius bagaimana menghadapi Yang Chen. Jika dia membiarkan Yang Chen menjadi murid sekte luar, dia akan menarik kembali kata-katanya. Chu Heng pasti tidak bisa membiarkan ini terjadi. Namun, Yang Chen sudah mencapai lapisan pertama Qi Refining, jadi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Setelah memikirkannya, Chu Heng hanya bisa menelepon Sun Haijing dan memberitahunya berita itu. Pergi dan pikirkan cara untuk mencegah Yang Chen mencapai Nine Earth Manor. Chu Heng berkata dengan dingin, berbalik, dan hendak pergi, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak dapat membiarkan siapapun mengetahui bahwa Anda telah melanggar aturan sekte. Jika tidak, bahkan saya tidak akan bisa untuk menyelamatkanmu. Tentu saja, saya tidak tahu apapun tentang apa yang telah Anda lakukan, mengerti? Petik 2. Sun Haijing buru-buru mengangguk, dan menjawab dengan hormat, ya, guru. Seberkas cahaya keluar dari tangan Chu Heng dan langsung terbang di depan Sun Haijing. Ini adalah alat ajaib yang telah saya sempurnakan untuk Anda. Sempurnakan sesegera mungkin, itu akan membantu kekuatan Anda. Ada juga sejumlah batu roh, gunakan sesuai keinginanmu. Petik 2. Terima kasih banyak, guru. Sun Haijing sangat gembira, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang lantang kepada Sun Haijing. Dia sangat hormat, sepenuhnya merupakan sikap seorang murid terhadap gurunya. Hanya ketika Chu Heng menghilang tanpa jejak, Sun Haijing mengangkat kepalanya, dan sedikit senyum sinis muncul di wajahnya. Matanya juga bersinar dengan sedikit semangat. Yang Chen hanya akan mencapai Nine Earth Manor dari Yexiu Manor dalam 10 hari. Gunung Meiqing sangat besar, dan jarak antara Nine Earth Manor dan Yexiu Manor akan memakan waktu 5 hari penuh bagi orang biasa untuk berjalan kaki. Bahkan murid sekte luar dari lapisan pertama pemurnian Qi akan membutuhkan sekitar 3 hari sebelum mempelajari teknik terbang. Jangka waktu ini cukup bagi Sun Haijing untuk mengatur beberapa kecelakaan. Ketika dia memikirkan bagaimana dia dipukuli hingga pingsan oleh Yang Chen di depan teman-temannya 1,5 tahun yang lalu, Sun Haijing tidak bisa menahan perasaan gelombang kemarahan yang muncul dalam dirinya. Jika bukan karena murid sekte luar tidak datang ke Yexiu Manor tanpa alasan, Sun Haijing sudah lama memikirkan cara untuk mengakhiri hidup Yang Chen. Sekarang dia mendapat dukungan Chu Heng, Sun Haijing pasti tidak akan membiarkan Yang Chen melangkah ke Istana 9 Bumi hidup-hidup. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.